Langit malam biru gelap dihias bintang gemerlap tanpa rembulan. Kebetulan pas tanggal tua bulan Jawa di musim penghujan. Hawa dingin menusuk tulang. Berisik suara jengkrik dipadu suara gesekan sayap belalang. Mengiring irama bunga-bunga nangka yang tertiup angin, terdengar menghanyut-hanyut mencekam, menusuk relung hati sanubari yang paling dalam. Rona berbeda nampak terasa di rumah belakang Ketumenggungan. Rumah kediaman Wiratamtama Secamenggala. Malam yang sepi itu, dipecah suara tangis perempuan yang terdengar menyayat hati, mengiris kalbu. Secamenggala adalah menantu dari Tumenggung Jayasinga, yang kini bergelar Kiai Ngabehi Singadipa. Ia lahir di Windunegara, menikah dengan Mas Ajeng Rapih, anak ketiga dari pasangan Tumenggung Jayasinga dengan Ibu Parwati Aji Barang. Ibu Parwati adalah putri dari Demang Aji Menggala Aji Barang. Dari pernikahan Secamenggala dan Mas Ajeng Rapih, lahirlah 3 orang putra. 2 sudah beranjak dewasa, sementara seorang lagi baru berumur 1,5 tahun. Semenjak kepulangan Secamenggala dari pertemuan, Mas Ajeng Rapih selalu nempel pada suaminya. Ingat ia akan berpisah lama, sebab akan ditinggal maju ke medan laga. Tengah malam saatnya orang tertidur pulas, Secamenggala malah berkali-kali terbangun. Sebentar-sebentar ia terjaga, mendengar suara-suara dan ungkapan tak jelas. Istrinya dirangkul dan dipeluknya erat-erat. "Duh Diajeng, tingkahmu kok seperti pengantin baru saja. Anak-anakmu sudah mulai menginjak remaja. Izinkan aku memejamkan mata barang sebentar. Besok kan harus berangkat ke medan laga," kata Secamenggala kepada istrinya. "Kakang, besok kan aku sudah tak bertemu kamu lagi. Entah kapan selesainya peperangan nanti. Ibarat menunggu timbulnya batu hitam dan tenggelamnya perahu gabus," jawab Mas Ajeng Rapih istrinya. "Ah, jangan berkata seperti itu. Jika ada umur panjang, masih bisa bertemu lagi," kata Secamenggala. Mas Ajeng Rapih melepas pelukannya. Sembari merapikan kainnya, ia duduk memandang suaminya dengan mata berkaca-kaca. Suaranya menyayat hati. Teringat ia akan malam sebelumnya, ada firasat yang kurang baik untuk diungkapkan. Ia tahu bahwa suaminya adalah seorang Wiratamtama. Batinnya mencoba merelakan dan mengikhlaskan, andai malam itu akan menjadi sebuah pertemuan terakhir bagi dirinya. "Iya betul Kakang, 2 putramu sudah menginjak dewasa. Niti Wijaya dan Niti Mustapa bisa jadi penerus di kemudian hari," saut Mas Ajeng Rapih sedih sembari menitikkan air mata. "Iya Diajeng, pesanku, sepeninggalanku nanti, kedua anak itu harus banyak berlatih olah keprajuritan. Sewaktu-waktu ada musuh datang, sudah tak perlu khawatir lagi, sebab mereka sudah bisa mengatasi, bisa ikut menyelesaikan," kata Secamenggala. "Iya, akan saya laksanakan Kakang," jawab Mas Ajeng Rapih. Sembari mengusap air matanya yang tak kunjung habis, Mas Ajeng Rapih terus menangis dalam batin. Dalam hatinya ia memohon kepada Tuhan, semoga firasat jeleknya jangan sampai menjadi kenyataan. Di tengah malam yang sepi itu, bisa jadi tak hanya Secamenggala yang merasa berat untuk meninggalkan anak istrinya. Hanya saja di lain kamar di tempat berbeda, bukan isak tangis kesedihan yang terdengar menyayat hati, melainkan suara tawa-tawa kecil yang timbul tenggelam oleh olah asmara dalam samudera cinta yang sejati. Pagi harinya, dengan mata yang masih bengkak sisa menangis semalam, Mas Ajeng Rapih menyiapkan pakaian untuk suaminya, Secamenggala. 3 macam pakaian kebesaran ia siapkan untuk suaminya, yakni nyamping, sorjan dan destar. Sementara tombak,
keris dan kelewang telah terlebih dahulu disiapkan. Secamenggala memasang pelana di punggung kudanya. Kendali dan cemeti telah siap digunakan. Kedua putranya yang telah remaja bergegas menyusul memasang tapal kuda. Sementara putra yang masih kecil dibawa oleh inang pengasuhnya, menonton berkumpulnya para prajurit di alun-alun. Secamenggala kemudian menikmati sarapan bersama-sama. Selesai sarapan, Secamenggala segera mengenakan busana keprajuritan. Tanpa berkedip, Mas Ajeng rapih terus memperhatikan suaminya. Selesai berpakaian, Secamenggala berpesan kepada kedua putranya. "Kalian berdua, pergilah melihat keberangkatan para prajurit di alun-alun," perintah Secamenggala. Kedua anaknya pun segera berlari meninggalkan ayahnya yang masih bersiap-siap. Secamenggala menarik nafas panjang. Ia melangkah mendekati istrinya. Mas Ajeng rapih nampak berdiri mematung laksana tugu. Secamenggala menarik tangan dan mengusap pipi istrinya yang berlelehan air mata. "Sudahlah Di Ajeng, istriku yang cantik, doakan kakang selamat ya," kata Secamenggala. Mas Ajeng rapih tak menyahut. Ia hanya mengangguk lemas dengan berat hati. Secamenggala meninggalkan istrinya, berjalan mendekati kudanya, dan dengan tangkas melompat ke atas punggungnya. Kendali disentak, kuda lari berjingkat menuju ke alun-alun. Air mata Mas Ajeng rapih kembali meleleh. Ia lari masuk kamar, menjatuhkan dirinya ke pembaringan, telungkup dan menangis sesenggukan. Di alun-alun, suara kendang jidor bertalu-talu, melengking keras memekakkan telinga. Suara seruling meliuk-liuk melantunkan irama Pasundan. Gong beri menggema menumbuhkan semangat. Prajurit Ketumenggungan yang berjumlah 100, dipecah menjadi 3 barikade, menaiki kuda berjajar dua-dua. Terdepan sendiri adalah Secamenggala, menantu Tumenggung Jayasinga alias Kiai Ngabehi Singadipa. Ia menaiki kuda jeragem, yakni kuda berwarna coklat kehitaman berbulu gemerlap. Kudanya terus berputar di tempat, laksana penari yang sedang kegirangan. Barisan kedua dipimpin oleh Pangeran Prawirakusuma. Ia menaiki kuda berwarna hitam pancal panggung, yakni kuda dengan bulu putih di keempat kakinya. Barisan ketiga dipimpin oleh Kiai Imam Misbah. Beliau mengenakan jubah putih. Kudanya juga berwarna putih. Paling belakang adalah barisan yang dipimpin oleh Tumenggung Jayasinga alias Kiai Ngabehi Singadipa. Kudanya berwarna hitam gula gosong. Panggilannya Si Manik. Kiai Ngabehi Singadipa membekal sebilah tombak kecil bernama Kiai Cablaka. Barisan berikutnya dipimpin oleh menantunya yang lain, yakni Wiratamtama Jayadikrama, beserta 7 orang prajurit keraton yang sejak awal mengiringi kedatangan Pangeran Prawirakusuma dan Kiai Imam Misbah dari Surakarta. Berderap-derap jalannya barisan meninggalkan alun-alun. Di pinggir jalan sepanjang mata memandang, berjubel orang yang ingin menyaksikan dan mengantarkan keberangkatan para prajurit. Di antara orang-orang yang berjubel di sepanjang jalan tersebut, nampak anak istri serta kerabat dari masing-masing prajurit, tak terkecuali para ibu, istri-istri dari Kiai Ngabehi Singadipa sendiri pun datang bersama putra-putri mereka ke alun-alun. Keberangkatan para prajurit ditandai dengan suara genderang perang gong beri. Setelah keberangkatan barisan pasukan berkuda, barisan para prajurit taruna muda yang dikawal oleh para demang menyusul di belakangnya. Mereka semua berjalan kaki. Barisan ini pun dipecah menjadi 3, masing-masing dipimpin oleh Ki Adisura, Ki Mertayuda, dan Ki Surayuda. Mereka bersenjatakan tombak, kelewang, dan tameng. Paling belakang atau terakhir adalah barisan para pengusung beras, jagung, serta bahan-bahan makanan lain yang lengkap, komplit beserta juru masaknya. Sepeninggal prajurit Aji Barang, kota Aji Barang menjadi sepi. Semua lelaki dewasa tak terkecuali, ikut berangkat maju ke medan perang, berjaga di perbatasan wilayah Banyumas bagian timur. Semenjak itu, kota Aji Barang menjadi negara perempuan.